Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Tabarakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Baik para bapak dan ibu sekalian, jamaah Masjid Miftahul Iman yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kepada Pak Lurah kita yang semoga Allah jaga kesehatannya, kemudian Ketua DKM kita, dan kemudian para sepuh tokoh masyarakat yang saya tidak tahu namanya satu persatu, semoga tidak mengurangi ya rasa hormat saya kepada antum semuanya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita mempelajari salah satu di antara waktu yang sangat istimewa yang Allah turunkan di bulan Ramadan, yaitu dalam acara Nuzulul Quran. Maka dengan acara ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan bukan hanya sekedar kita sholat tarawih, bulan Ramadan bukan hanya sekedar kita membayar zakat ataupun fidyah, tapi bulan Ramadan ialah bulannya Al-Quran. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah yang sudah kita kerjakan, baik itu wajib maupun sunnah, semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salamnya Allah semoga senantiasa tetap terhaturkan atas keharibaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf sebelumnya mungkin menyita waktu antara berkisar 15 menit lah atau kurang lebih dari itu. Ya, kenapa? Karena memang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua, ya tidak lama-lama takutnya sudah pada pusing memikirkan besok mau sahur pakai apa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua mungkin di rumah nastarnya sudah mulai gosong. Kemudian yang ketiga ataupun sekarang lagi war untuk beli lapis legit. Wallahu a'lam. Nah, maka kemudian jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, memang proses momentum di akhir bulan Ramadan bukan hanya sekedar ketika kita meningkatkan amal ibadah, tapi meningkatkan isi di dalam rumah untuk ditambah dari makanan, dari baju baru, dari gengsi yang terus pokoknya dinaikin. Ya kan? Kalau mobilnya nggak ganti, kelihatannya rasanya gimana? Kalau bajunya nggak ganti, kelihatannya kayak apa? Gitu kan? Kalau istrinya nggak ganti, Pak. Oh, beda lagi, Pak ya. Ya, maka Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan ini tidak merubah niat kita. Tentu niat kita semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki salah satu di antara ayat yang Allah sampaikan dan Allah turunkan di dalam Al-Qur'an sebagai pengingat untuk kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka ketika kita mendapatkan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah memuliakan bulan Ramadan ialah dengan diturunkannya Al-Qur'an. Berarti ketika kita mendapati kemuliaan yang terdapat di dalam Ramadan bukan hanya sekedar ketika kita berpuasa saja, maka Al-Quran yang menjadi pedoman seorang muslim layaknya seharusnya dibaca, dipelajari, ditadaruskan, ditadaburi, terkhusus di bulan Ramadan. Ya kan? Makanya kan seburuk-buruk manusia yang hanya kenal Allah cuma di bulan Ramadan saja. Lepas bulan Ramadan sudah enggak mau ke masjid lagi, sudah enggak mau pakai jilbab lagi, sudah tidak mau mengerjakan sholat. Bahkan hatta sampai Al-Qur'annya ditutup lagi, diletakkan di dalam lemari. Ya kan, tadi sudah disampaikan, kok sekarang jamaahnya sudah mulai sedikit. Jamaahnya kan enggak ada yang meninggal, toh, Pak? Ya kan? Enggak ada kan? Awal Ramadan ramai itu kan, bludak-bludak sampai bengkel itu kan. Ya Masya Allah, tapi sekarang apa? Wah sudah nggak ada, ramainya di jalan,
Padahal sudah tahu hujan banjir masih aja ngeramein jalan. Mbok yo yang diramein itu ya masjid, ya kan? Yang diramein di masjid. Apalagi nanti 3 hari atau 2 hari ya sebelum besoknya itu bodo rioyo lebaran itu, yang lebih ramai di masjid apa di jalan? Di jalan, di mall, ya kan? Apa sing digoleki, ya kan? Klambi, ya, yang dicari itu Al-Quran itu harus kita baca, ya kan? Makanya kan Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kita sudah masuk ke 17 Ramadan. Sudah berapa juz yang kita baca? Sudah berapa ayat yang kita habiskan waktunya untuk kita baca? Sudah berapa kali kita buka Al-Quran? Atau jangan-jangan sampai sekarang Al-Qurannya belum kita buka, belum kita baca. Masya Allah Pak. Saya ada jamaah itu luar biasa sibuk Bu. Rumahnya di Tanjung Seneng. Sibuk beliau, apalagi beliau kan manajerial bagian lokomotif di Nestle. Ya, tak sebutkin tempatnya Pak. Ya, dengan tahu lah insya Allah. Ya namanya kerja di pabrik yang seperti itu, berangkatnya jam berapa, pulang jam berapa. Tapi saya tanya, pun pinten Pak? Udah 4 kali hatam. Padahal ini sudah masuk 17. Ya, Masya Allah. Makanya kan Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen nanya dulu di bulan Ramadan. Orang yang beriman tuh normal enggak, Bu? Orang yang beriman normal enggak? Di bulan Ramadan normal enggak? Seharusnya enggak normal, Bu. Ya, maksudnya enggak normal itu bukan berarti gila, bukan. Waktunya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ketika kita mendapatkan dengan apa disampaikan oleh guru-guru kami ketika kami dulu di pondok, ya ketika mereka itu berada di luar negeri, mereka cuma menyampaikan di syahrul Ramadan, ya kalimatnya al-lailu kanahariha. Di bulan Ramadan itu malamnya itu kayak siangnya. Berarti di malam Ramadan itu Pak, di bulan Ramadan malamnya sepi enggak? Halo, malam nang kabeh iki. Sepi enggak? Enggak, rame Pak. Semua rumah tuh hidup, lampunya enggak ada yang dimatiin. Semua masjid tuh hidup, enggak ada yang dimatiin. Kita kan kadang-kadang lucu. Lepas sholat, pulang, langsung masjidnya ditutup, digembok, kotak infaknya dimasukin di belakang sound system. Ya kan? Kenapa? Wedilak dimaling. Ya kan? Sekarang kan banyak yang seperti itu, Pak. Ya, Bu. Kenapa? Masya Allah. Ya kita mendapati sekarang itu luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita fokuskan sekarang. Sudah berapa lembar Al-Quran yang kita baca? Sementara Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ramadan bukan hanya dengan puasa, bukan hanya dengan sholat, bukan hanya sekedar dengan ketika kita membayar zakat, tapi ada Al-Quran yang harus kita baca. Ya, makanya kan Rasulullah SAW menyampaikan, man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif la harfun walamu harfun wa mimu harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala yang Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Apa kata Rasulullah SAW? Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau dikalikan 10 kebaikan, berarti berapa kebaikan yang kita dapatkan ketika membaca alif lam mim? 30 kebaikan. Itu baru alif lam mim tak. Coba bayangin kalau kita sehari 1 juz, berapa huruf yang sudah kita baca? Hitungan dewi. Ya kan? Banyak enggak? Banyak. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi Muhammad SAW mendatangi Rasulullah SAW. Bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, berapa kali kami harus menghatamkan Al-Quran? Berapa kali ditanya ketika Rasulullah SAW ditanya terhadap seperti itu dari para sahabat, jawabannya luar biasa. Minimal 3 kali sehari. Berarti seharinya membaca berapa juz Pak? 10. Ya, 10 juz. Ya, 3 hari sekali hatam. Kita mungkin levelnya bukan sahabat. Ya, kita sibuknya luar biasa. Berangkat pagi, pulang malam. Kadang berangkat malam, pulangnya malam, kayak Bang Toyib. Ya kan, sibuk kita. Padahal kadang-kadang kalau bulan Ramadan di Indonesia itu unik. Kenapa? Mau itu ASN, mau itu non-ASN,
Di bulan Ramadan jam 11 sudah pulang. Nggih toh, paling mentok duhur sudah pulang. Sampai rumah ngapain? Turu. Ya kan? Kita kadang-kadang yang libur, yang nggak ada kerjaan, kita hitung-hitung dulu Pak ya. Habis sahur ngapain? Turu, ora subuhan nih. Piye? Oke, subuhan. Habis subuhan ngapain? Tidur. Bangun jam 11 atau jam setengah 12 sholat duhur. Habis sholat duhur ngapain? Turu meneh. Ya Allah ya Robbi. Bangun asar. Habis asar ngapain? Turu. Ya Allah. Enggak ngabuburit. Ya kan? Enggak nyari makanan dan lain sebagainya. Sampai maghrib. Habis maghrib ngapain? Jawab turu meneh. Ya. Masya Allah. Makanya kan Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman tuh nggak normal waktunya, Bu. Kenapa? Karena ketika kita mendapati dengan apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama di zaman dahulu, bulan Ramadan tuh mereka tidur paling lama itu 2 jam atau 3 jam. Sisanya ngapain? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ora turun neh to, Pak. Beda level. Ya kan? Makanya kan ada yang disampaikan oleh Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, ada yang sampai beribadah, sholatnya itu sampai 40 rakaat, ada yang sampai baca Qur'annya sehari itu bisa kali hatam, kayak Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sehari belum bisa hatam 2 kali. Kalau kita levelnya beda Pak, kita kadang-kadang buka Al-Quran itu Bu, baru 1 muka, godaannya berat, apalagi kalau baca Quran pakai HP. Baca Quran pakai HP itu godaannya luar biasa. Lagi baca Quran, tahu-tahu ada pop up di atasnya, ada orang WA, lur, neng di lur, gas. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau baca Quran itu ada namanya hak ayat. Hak ayat itu gimana? Kalau ada orang ngubungin, kita lagi baca pakai HP, kita selesaikan sampai akhir ayat dulu. Jangan langsung dijawab, piye proyek? Malah jawab proyek ki piye karepmu? Ya kan? Jangan dibahas proyeknya dulu. Lihat dulu ketika kita lagi baca Quran, ada orang main nelpon, selesaikan sampai akhir ayat, baru kita nelpon jawab. Sekarang kadang-kadang apa? Lebih mendahulukan jawab telepon daripada menyelesaikan bacaan Al-Quran. Ngeri kalau baca Quran pakai HP itu Pak. Ya makanya yang punya Al-Quran silahkan dibaca. Tapi kalau yang lagi halangan, bacanya boleh, tapi tidak boleh pakai Al-Quran yang fisik. Mau pakai HP, mau pakai iPad, mau pakai laptop silahkan, tapi dalam keadaan suci walaupun dalam keadaan haid. Ya kan? Makanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberikan waktu lebih membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya kan? Ini keutamaan yang luar biasa, Pak. Kalau kita mendapati bagaimana ketika kita mendapatkan pahala yang luar biasa dari 1 huruf aja, bagaimana di bulan Ramadan. Pahalanya luar biasa. Makanya ini sudah masuk 17, besok 18, 10 hari terakhir, ngapain? Iktikaf. Turu meneh jawabannya. Yo. Iktikaf, yang laki-laki istrikaf, Pak. Saya sering ngomong sama istrikaf, apa itu? Dek, izin ya, gitu kan. Ke masjid. Ke masjid ingat, jangan pindah tidur, gitu kan. Yang saya takutkan Bapak Ibu sekalian kalau iktikaf itu di masjid yang banyak kenal sama kita, Pak. Ya kan? Banyak kenal sama kita. Walah, serasido baca Quran kowe. Iktikaf di Al-Hikmah, Gang PU. Lah enggak jadi iktikaf, Pak. Ngobrol itu ujung-ujungnya. Iktikaf dia doa, podo wae. Cari masjid itu yang enggak kenal, Bu. Kenapa? Kalau kenal sama kita lagi baca Quran, tahu-tahu udah datang. Ustadz, gimana nanya ini, gimana? Ngobrolnya bisa 2 jam, baca Quran 30 menit enggak nyampe. Ya kan? Makanya apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan menyampaikan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu sebaik-baik manusia dan beliau akan lebih baik lagi ketika Allah takdirkan masuk di bulan Ramadan. Makanya posisi kita hari ini Allah izinkan kita masuk di bulan Ramadan. Banyak saudara kita yang pengen masuk bulan Ramadan ternyata Allah belum izinkan. Ada yang mungkin yang sakit, ada yang meninggal, ada yang tidak mampu karena uzur, walaupun berjumpa pada bulan Ramadan tidak bisa berpuasa, nggak bisa berangkat ke masjid. Kita alhamdulillah
masih bisa berangkat ke masjid, masih bisa sholat berjamaah, masih bisa menunaikan zakat, masih bisa menghabiskan waktu membaca Al-Quran, bukan tiap hari nguel-nguel gawe nastar, gitu. Di rumahnya, wah, Masya Allah luar biasa, update status. Roti di rumahmu sudah berapa? Belum ada. Mana main? Kok malah nyindir? Oh, kalau yang uangnya banyak tinggal beli selesai. Ya kan? Kenapa kita kadang-kadang hari harus menyibukkan diri dengan membuat kue sementara uang kita bisa untuk beli buat kue? Alasannya apa? Enggak puas. Ya alasanmu aja. Ya kan? Padahal apa? Al-Quran itu loh nganggur Pak, Bu, dibaca. Makanya apa? Poin pentingnya adalah ketika kita mendapati Al-Quran itu Allah turunkan di bulan Ramadan. Maka kita akan bahas sedikit ya, karena waktunya mungkin tinggal 5 menit lagi. Al-Quran itu ada suratnya yang pertama kali diturunkan, ya ada yang ayat pertama kali diturunkan. Ini beda Pak ya. Kalau pertama kali surat diturunkan berarti suratnya itu lengkap dari awal sampai akhir, tidak ada pemotongan. Kalau ayat yang pertama kali turun berarti dia ada pemotongan. Mungkin jeda waktu sekitar beberapa waktu baru Allah turunkan lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Surat yang pertama kali turun surat apa? Nah, Al-Alaq. Ayo. Al-Fatihah. Kenapa? Dari awal sampai akhirnya lengkap. Kalau ayat yang pertama kali turun berarti Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Ya kan? Proses terjadinya adalah ketika Rasulullah di Gua Hira, kan ada dua gua. Gua Thur dengan Abu Bakar As-Siddiq, Gua Hira tempat turunnya wahyu. Ketika Rasulullah SAW itu dipaksa diajarkan oleh malaikat Jibril kalimatnya Iqra' ma'ana biqari, Iqra' ma'ana biqari. Baca wahai Muhammad, aku nggak bisa baca. Baca, aku nggak bisa baca. Akhirnya apa? Dituntun sama malaikat Jibril. Inilah yang menjadikan kita paham. Kita harus mengerti, Rasulullah itu ummi Pak, Bu. Apa ummi artinya? Alladzi la yaqra' wa la yaktub. Rasulullah itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi Rasulullah itu fasahatul kalam, fasahatul lisan. Rasulullah itu fasih dalam berbicara, ya fasih dalam bermakhraj. Tapi Rasulullah nggak bisa baca. Kenapa? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah ketika Rasulullah Allah takdirkan bisa baca ataupun nulis, maka ketika Rasulullah itu wafat hari ini, orang-orang orientalis, sepilis, sekuler, liberal, orang-orang yang tidak suka kepada ajaran Islam, mereka akan mengklaim Al-Quran buatan Muhammad. Ya kan? Tapi kenapa Rasulullah takdirkan nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Karena memang Al-Quran diturunkan langsung dari Allah kepada malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Bukan Nabi yang nulis. Siapa yang nulis? Zaid bin Thabit, sahabat Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi. Kenapa? Membuktikan bahwasanya Al-Quran itu bukan buatan Nabi. Makanya kan ketika proses Al-Quran itu turun, ada Musailamah Al-Kadzab, ada Aswad Al-Unsi, ada Sujah, yang mana ketika mereka membuat ayat-ayat tandingan dari Al-Quran, mereka harus mabok terlebih dahulu. Ya kan? Makanya ketika surat yang pertama, surat yang turun itu salah satu diantaranya Al-Fil kan, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Musailamah Al-Kadzab buat apa? Al-Fil, anfuhu tawil, udunuhu kabir, jismuhu kabir. Gajah, hidungmu panjang, kupingmu lebar, badanmu besar. Kok malah autobiografi? Jelasin gajah. Dan itu harus minum mabok dulu. Makanya kan orang-orang Arab itu kan bersyairnya luar biasa. Ingin menentang bagaimana keautentikan sebuah Al-Quran. Tidak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu dari kecilnya sudah langsung Allah takdirkan diasuh sama Halimatus Sa'diyah. Bukan di kalangan Quraisy. Kenapa? Kalau di kalangan Quraisy hancur bahasanya. Rasulullah langsung diasuh oleh seorang Halimatus Sa'diyah di kalangan Bani Sa'ad, di atas gunung, di bukit-bukit. Tempat yang tidak terlalu banyak orang, fokus. Makanya kan hari ini Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an memang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah penekanan dalam Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Quran dan kami sendiri yang benar yang akan menjaganya. Adapun 3 kitab samawi sebelum Al-Quran sudah diobrak-abrik oleh ulah tangan manusia. Taurat, Zabur, Injil itu cuma lembaran-lembaran, Pak.
Kan disampaikan oleh Al-Quran, suhuf Ibrahim wa Musa itu. Cuma lembaran-lembaran. Al-Quran bahasa lainnya mushaf, kumpulan. Jadi apa? 3 kitab samawi disempurnakan dengan adanya Al-Quran. Kita imani, kita baca. Bagi penuntut ilmu, baca Quran hukumnya wajib. Ya kan? Hukumnya wajib. Saya lanjutkan. Berarti kalau tadi pertama kali ada surat yang turun, ada ayat yang turun, berarti ada surat yang terakhir turun dan ayat yang terakhir turun. Surat apa yang terakhir turun, Pak? Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau surat komplit tanpa ada pengurangan. Kalau ayat yang terakhir turun baru Al-Maidah ayat 3. Yang di dalam kalimatnya apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Ya, paham sampai sini? Paham sampai sini nggih? Baik, sekarang kita hitung-hitungan. Al-Qur'an berapa juz? Berapa surat? 114. Berapa ayat? Dulu ketika saya masih TPA, itu guru saya ngomong 6.666 ayat. Ketika saya belajar lagi, sampai akhirnya kita cek, kita hitung lagi, sampai ada lembaga tashih kan, sekarang itu, ternyata tidak sampai 6.666 ayat. Berapa jumlahnya? 6.236 ayat. 6, 2, 3, 6. Wah, yang benar Ustadz, lihatlah Google. Ya, hitung sampai rumah. Ya, berapa? 6.236 ayat di dalam Al-Quran. Inilah yang menjadikan kita paham. Ternyata apa? Al-Quran itu dengan otentiknya kita juga harus tahu. Di mana ketika Allah turunkan Al-Quran harus kita pelajari satu demi satu. Kenapa? Karena semuanya itu ada hikmahnya masing-masing terkait dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, di mana diturunkannya Al-Quran. Karena sangat istimewanya Al-Quran diturunkan di bulan yang sangat istimewa agar kita agar kita itu bisa meluangkan waktu untuk bisa fokus dalam menghatamkan Al-Quran. Jadi pertanyaannya bukan banyaknya kue yang sudah kita beli, banyaknya sirup yang sudah kita habiskan, banyaknya mie goreng dan mie rebus dari berapa kerdus yang sudah kita habiskan untuk kita sahur. Tapi pertanyaannya, sudah berapa juz yang kita baca? Ya, sudah berapa juz, Pak? Berapa juz, Bu? Bu, ya, sudah berapa juz? 1 juz. Ya sudah enggak apa-apa. Ada hadis yang lain. Man qara'a al-Qur'an falyatata falahu ajroni. Barang siapa yang baca Al-Qur'an kemudian bacanya terbata-bata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu kan. Bacanya terbata-bata, pahalanya mendapatkan 2 pahala dari setiap huruf. Jadi akhirnya gimana? Tidak ada ruginya seseorang dalam membaca Al-Quran. Ruginya apa? Di bulan Ramadan tidak pernah tangannya membuka Al-Quran, tapi fokus main HP dari pagi sampai malam. Ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang terlambat, walaupun sudah masuk 17 Ramadan. Ya, karena memang Ramadan kalau sudah masuk belasan Bapak Ibu sekalian tidak terasa. Ya, awal Ramadan perasaan berat banget. Anak pribadi Pak sama istri Bu, ya Masya Allah, 1, 2, 3 Ramadan itu, walah berat. Badan tuh rasanya Allah lemas banget. Sekarang ya udah biasa aja. Ya kan? Makanya apa? Kalau sekarang itu godaan terbesarnya apa Pak? Futur. Ya, godaan terbesarnya apa sekarang di akhir Ramadan tuh? Futur. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, futur itu fitrah. Setiap manusia pasti akan ada futurnya. Mungkin capek, lelah, letih. Tapi ingat, ketika kita menyadari mungkin kita capek dalam berpuasa, ingat pahala amal ibadah itu menanti kita ketika kita maksimal dalam bulan Ramadan. Terakhir, ya sahabat Nabi Muhammad SAW, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyampaikan, "Lau taharat qulubuna masabi'na min kalami rabbina." Andaikan hati kami itu bersih, hati kita itu bersih, maka kita tidak akan pernah bosan dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Quran, baru 1 muka, kok ya males banget. Gas, langsung lanjutin. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah sedang mengobati hati kita dengan bacaan Al-Quran yang kita baca.
Ya, jadi terus baca. Terbata-bata terus baca. Kenapa? Sesungguhnya manusia pasti memiliki penyakit hati. Sehebat apapun dia pasti memiliki penyakit hati. Obatnya apa? Bacaan Al-Quran yang dia baca. Semoga Ramadan tahun ini bisa membersihkan hati kita. Ramadan tahun ini memberkahi kehidupan kita. Dan Ramadan tahun ini bisa mendatangkan amal ibadah yang besar untuk kita semuanya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena tadi katanya sudah tidak lama-lama. Ya, mungkin yang sedikit ini bisa Anda sampaikan kepada antum semuanya. Ya, ya Pak. Langsung doa. Baik. Bapak Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita memohon berdoa mengangkat kedua tangan kita ke langit memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sambil terus meminta, sambil terus memohon, sambil terus menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar dari sekian banyak permintaan kita, permohonan kita, bahkan istighosah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasyakirin, hamdan na'imin. Hamda yuafi wa na'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhihil karim wa 'azimus sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ya azizul ya ghaffar ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min syai'il asqam. Allahumma ansurul ikhwanal muslimin al mujahidin fi Filistin. Allahumma ansurul ikhwanal mustad'afin al madlumin fi kulli makan waz zaman. Ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.